Shalom. Shalom. Selamat malam saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak terasa kita sudah berada di pertengahan tahun, melewati berbagai persoalan dan tantangan hidup. Tetapi juga berkat Allah tidak pernah berkurang dalam hidup kita. Banyak impian-impian yang terwujud ataupun tidak. Seringkali kita meninggalkan Tuhan dalam hidup kita, berpijak kepada dunia yang merupakan tanggung jawab kita. Ada banyak air mata, banyak suka, duka, kesakitan, ketakutan yang membuat kita pada akhirnya mencari Tuhan di manakah Engkau, sampai akhirnya kita berada di titik di mana hanya kepada Tuhanlah kita bersandar dan bermohon. Marilah dengan penuh kerendahan hati kita sejenak kita merefleksikan setiap perjalanan setengah tahun kita di dalam perjalanan ini untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Mari dalam nuansa doa meditatif dengan menggunakan nyanyian Taisa, persiapkan hati kita dan mari kita nyanyikan lagu Kami Memuji Tuhan. Kami memuji-Mu Biarlah kiranya Roh Kudus bekerja bersama-sama dengan kami. Di dalam kasih Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bersama-sama kita menyanyikan lagu Tinggallah Bersama. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari dengan kepala tertunduk dan hati yang terangkat, akuilah segala kesalahan dan dosa kita, karena sesungguhnya kita manusia yang terbatas dan penuh dengan pelanggaran. Untuk itu, marilah datang kepada Tuhan sambil mengakui dosa dan pelanggaran kita dengan menyanyikan lagu Ajaib Benar. Benar
Saudara-saudara sekalian, mari kita saat berdoa sejenak. Saat teduh selesai. Surat Yohanes yang kedua, pasal yang pertama, ayat yang keempat hingga ayatnya yang ke-11. Tetaplah di dalam ajaran Kristus. Aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakku hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari lama, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kamu kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun Anak. Jikalau seorang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang tidak jahat. Demikian firman Tuhan. Baik, salam. Shalom. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sesuai dengan tema kita dalam ibadah meditasi kita pada malam hari ini, yaitu tentang setia dalam perkara bersama Tuhan Yesus. Ya, ketika tadi kita mendengarkan tentang bacaan firman yang telah dibacakan, kita mendapatkan kekuatan hidup baru. Bagaimana kita mempergunakan iman kepercayaan kita untuk tetap hidup di dalam ajaran Kristus dan setia kepada Kristus, di dalam kasih dan juga ketaatan pada perintah Allah yang merupakan bukti nyata dari iman kita, dan juga dengan menjaga keburnian ajaran Kristus. Kita dapat menjalani kehidupan yang memuliakan Allah dan memperkuat komunitas iman kita. Apalagi kita yang masih muda-mudi saat ini, pasti kita dapat tantangan dalam hidup ini. Oleh karena itu, ketika kita mampu mempertanggungjawabkan iman kita secara baik, maka otomatis kita telah bertanggung jawab kepada Tuhan kita
jelas bisa pakai untuk menjadi bekal dalam hidup kita. Oleh karena itu saya ingin dari dua yang ada peserta habilitasi kita bisa memberikan refleksi dalam makna singkat, mungkin perwakilan, silahkan. Baik, refleksi yang bisa saya ambil dari firman Tuhan ini, marilah kita generasi muda zaman sekarang ini hidup di dalam kasih, dalam kebenaran, dalam perintah Tuhan, bukan bergantung pada dunia ini. Sebab di dalam dunia ini begitu banyak penyesat yang ingin mengarahkan kita jauh dari Kristus. Sehingga dari firman ini, marilah kita tetap bergantung pada Yesus Kristus. Apapun yang kita hadapi di dalam proses-proses kehidupan ini, janganlah kita meninggalkan Kristus, tetapi marilah kita senantiasa hidup di dalam Kristus, supaya kita hidup saling mengasihi satu sama lain. Refleksi dari saya dalam pembacaan 2 Yohanes pasal 1 ayat 4 sampai 11 ini menekankan bahwa kita harus hidup dalam kasih dan saling mengasihi. Di zaman sekarang ini banyak orang-orang yang seusia dengan kita mulai melupakan nilai kasih dan saling mengasihi pada sesama. Banyak di antara kita juga terkadang memilih-milih teman dan membeda-bedakan orang untuk kita temani. Lalu dalam pembacaan ini juga ingin menekankan bahwa kita harus berhati-hati terhadap ajaran sesat, dan juga kita harus tegas menolak ajaran sesat, dan kita harus banyak mengungkapkan kebenaran. Terima kasih untuk refleksinya. Berbeda kita tidak hanya mendengarkan, tetapi mau melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita merespon Injil ini dengan menyanyikan lagu Pujilah Tuhan. Dalam keinginan kami datang kepadamu, mensyukuri setiap kesempatan yang telah Engkau anugerahkan. Tuhan, meroboh kehidupan yang tidak meninggalkan kami. Ajarilah kami setiap anak-Mu tetap setia dalam jalan-Mu. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak akan takut, karena Engkau terus besertaku. Firman-Mu menguatkan kami, firman pelita hidup kami. Amin. Marilah kita tetap setia kepada Tuhan dalam segala hal, bahwasanya Kristus Tuhan kita yang akan menolong dan memelihara kita sekalian. Marilah kita meresponi firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Firman-Mu pelita bagi kakiku.
Terpujilah Allah, Sang Perintis kehidupan, kiranya umat-Mu mampu berkarya dengan hikmat dan tulus hati selagi masih ada waktu. Biarlah kiranya dasar yang kuat dalam ajaran kebenaran tentang Yesus Kristus terus menjadi pelita dan penuntun di dalam kehidupan kami, agar kami tetap setia dan menyatakan kasih Kristus. Kiranya Engkau terus memberkati, menyertai, dan menolong kami mulai sekarang dan akan sampai selama-lamanya. Berkat-Mu mengiringi hidup kami semua. Amin.